masa intens investigasi, Ahmad Dhani makin menjadi sorotan. Usai mengunggah video yang menyerang mantan istrinya Maya Estianty dengan video yang berisi kompilasi wawancara Maya yang dianggap Ahmad Dhani sebagai gibah. Lalu menyusul unggahan kedua berisi surat perintah penghentian penyidikan, kini ia kembali membuat heboh publik dengan postingan terbarunya di media sosialnya. Musisi dan politikus berusia 53 tahun itu mengunggah sebuah foto bersama anak sulungnya Al-Ghazali dan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Lantas, pesan apa yang ingin disampaikan Ahmad Dhani melalui unggahannya tersebut? Sementara itu, Maya juga membahas sesuatu di media sosialnya terkait love yourself. Lalu untuk siapa Maya arahkan kalimat tersebut? Benarkah buat Faby Marcelia yang saat itu menjadi bintang tamu? Lantas seperti apa juga psikolog Bunda Romi menelisik kecerdasan emosional Ahmad Dhani yang sudah mengunggah kedua video dugaan fitnah Maya tersebut? Benarkah ini menunjukkan kalau masih adanya masa lalu yang belum selesai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai mengunggah video dugaan fitnah Maya, Ahmad Dhani terlihat aktif di sosial medianya. Belum lama ini, ia mengunggah foto dirinya bersama dengan mantan Presiden RI dan juga Al-Ghazali. Dalam foto tersebut tampak mereka bertiga mengenakan batik dan sedang bercengkrama. Bahkan tampak memegang pundak Al-Ghazali sambil tersenyum. Dan menariknya lagi, dalam unggahan Ahmad Dhani menuliskan caption, "Estafet pelan-pelan, gak usah kemerusuh." Lantas, pesan apa yang ingin disampaikan Ahmad Dhani melalui unggahannya tersebut? Apakah salah satu pesannya ingin disampaikan pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu adalah dirinya yang tengah mengajari anaknya, Al-Ghazali memasuki dunia politik seperti dirinya? Atau ada maksud lainnya? Entahlah, yang paling mengetahui memang ayah Al tersebut. Di sisi lain, Maya juga terlihat aktif di sosial medianya. Ia mengunggah video dirinya mendengar curhat Faby Marcelia tentang keluarga Gos yang dijuluki buat rumah tangganya. Tapi apa yang terjadi? Faby malah bercerai dari Revan Narya pada Februari 2024 lalu. Ini terjadi usai ia dan Revan 11 tahun bersama mengarungi bahtera rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Dan apa yang menjadi alasannya ditulis Maya dalam unggahannya dengan caption, "Faby Marcelia stres dan trauma karena silent treatment, siap buka hati." Maya pun berpesan untuk Faby, "Love yourself." Silent treatment. Iya. Silent treatment seperti apa sih? Didiemin berarti kan? Tidak hanya Ahmad Dhani dan Maya yang terus menjadi pusat perhatian, anak sulung mereka, Al-Ghazali juga menjadi perhatian usai ayahnya. Ahmad Dhani membagikan video berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty di saat sudah punya suami di kanal YouTube miliknya. Lalu seperti apa respon Al atas masalah yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya itu? Benarkah Al terdiam saat disinggung masalah tersebut? Kemudian seperti apa juga respon mengejutkan dari El Rumi saat disinggung hal yang terjadi di antara kedua orang tuanya itu? Yang kayak kemarin Al yang 2 kali. Al. Jalan tuh, makanya Bu, jalan tuh, jalan Bu. Mas, jalan Mas. Kenapa nggak dicolok aja? Tanggapannya tanggapannya Pak Prabowo dengan ayah kemarin Al. Kita komen ya.
Jangan ditahan. Terima kasih ya. Pasang. Belum nonton, aku belum nonton. Tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih, Ram? Bukan hakku lah untuk komentar, jadi jangan ngejar-ngejar ke aku. Di sisi lain, psikolog Bunda Romi juga tertarik menelisik kecerdasan emosional Ahmad Dhani yang mengunggah kedua video fitnah Maya tersebut. Menurut Bunda Romi, cara Ahmad Dhani tersebut menunjukkan bahwa masalah rumah tangganya yang sudah berlalu seolah belum selesai dan justru bisa membuka luka lama. Maka seperti inilah penjelasan psikolog Bunda Romi. Kalau saya melihatnya adalah masalah lalunya itu belum telah selesai. Belum menunjukkan bahwa itu sudah beres, sudah berdamai, baik dengan orang yang bersangkutan maupun dengan dirinya sendiri. Dan ini mungkin terkulik karena ada satu hal di mana banyak sekali orang berbicara tentang keluarga ini lagi, dan kemudian kaitannya dengan mungkin perkawinan anaknya dan sebagainya, sehingga mulai terungkit lagi. Apalagi ada banyak postingan yang menyudutkan mungkin kepada istrinya yang sekarang. Maka timbullah rasa masih tidak nyaman, dianggap waktu itu adalah dia yang salah. Selanjutnya, Bunda Romi pun memberikan saran jika betul Ahmad Dhani memang ingin melindungi anak-anaknya. Menurutnya, alangkah baiknya jika Ahmad Dhani meminta maaf kepada anak-anaknya, menguatkan hati mereka bahwa yang dialami keluarga mereka bukanlah kesalahan anak-anak, melainkan orang tuanya. Bunda Romi juga menyebut bahwa Ahmad Dhani bisa memberikan pandangan lain kepada anak-anaknya jika mendapatkan pertanyaan dari luar dengan menyampaikan sisi baik dari keluarganya dan sebagainya. Memprotek anak-anak bisa, kemudian sekarang memprotek dirinya sendiri. Anak bisa diberikan penguatan untuk cara memprotek dirinya. Anak bisa diajarkan bagaimana caranya menjawab bila ada orang yang bertanya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Yang paling penting, orang tua itu pada waktu saat ini kalau misalnya melihat orang menghujat anaknya, minta maaf pada anaknya. Karena mau tidak mau ini akibat dari mereka juga gitu. Lantas apa sebenarnya yang menjadi alasan Ahmad Dhani mengkompilasi dugaan fitnah Maya tersebut? Benarkah menurut Ustadz Dery Sulaiman karena untuk melindungi keluarga barunya agar bebas dari tudingan netizen? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty yang seolah seperti benang kusut ini pada akhirnya membuat Ustadz Dery Sulaiman memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya sebagai sahabat dari Ahmad Dhani. Di mana sebelumnya, Ustadz Dery menjelaskan alasan Ahmad Dhani mengunggah kompilasi fitnah tersebut. Menurutnya, unggahan itu bermaksud agar Maya tidak lagi membicarakan masa lalu rumah tangganya bersama dirinya. Selain itu, Ustadz Dery juga menjelaskan bahwa saking cintanya Ahmad Dhani dengan anak-anaknya, maka dibuatlah video tersebut yang didedikasikannya untuk anak-anaknya, walaupun memang diakui sang ustadz kalau caranya dirasa kurang tepat dan malah menjadi blunder. Harapan Mas Dhani mungkin setelah adanya video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan di podcast-podcast. Cuman Mas Dhani mungkin saking cintai sama anak-anaknya, kan maka dibuatlah didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya. Cara kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi efek, meskipun Mas Dhani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dhani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali.
Ustadz Dery juga membenarkan bahwa Ahmad Dhani sempat memprivat unggahan tersebut, namun Ustadz Dery mengaku tidak mengetahui bahwa ternyata video tersebut dimunculkan kembali ke publik. Meski begitu, sebagai sahabat, Ustadz Dery menyebut bahwa ia hanya bisa mengingatkan Ahmad Dhani saja. Meski begitu, Ustadz Dery jujur mengakui jika sebenarnya Ahmad Dhani dan Maya adalah orang tua yang hebat, di mana ketika ada konflik di antara mereka, anak-anaknya justru tumbuh baik, bahkan tidak merasa kekurangan kasih sayang, dan yang ada malah bertambah rasa cintanya kepada kedua orang tuanya. Ini kan santai aja, ketawa-ketawa aja Mas Dhani, kan aku telepon ketawa aja, nggak ada masalah. Aku pikir habis aku telepon di private, oh ini Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dhani. Mas Dhani ya punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Ya, kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Apa yang dia pikirkan benar ya dia buat. Anak-anak Mas Dhani itu anak-anak hebat semua, anak-anak yang kuat semua. Mereka sayang ayahnya, sayang ibunya. Mereka itu sangat, Mas Dhani ayah yang hebat, bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua. Al-Eldul itu seniman besar semua, berkarya semua kan. Bunda Maya juga ibu yang hebat, meskipun mereka rumah tangganya berpisah, tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan, malah bertambah kan. Bertambah kasih sayang dari ayah, dari Pak Irwan Mursi, bertambah luar biasa cinta dapat dari Temulan juga anak-anak itu disayang, dan hal itu sangat sayang tuh sama Fea, sayang banget. Heboh langkah Ahmad Dhani yang mengunggah video kompilasi pernyataan lama Maya Estianty yang menurutnya adalah fitnah terhadap keluarga barunya di bagian pertama, lalu di bagian kedua berisikan tentang surat SP 3 tentang dugaan KADRT yang dilaporkan Maya Estianty, tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya apa maksud Ahmad Dhani melakukannya? Dan akhirnya oleh Ustadz Dery Sulaiman terungkap sudah alasannya. Namun benarkah meski seolah melawan Maya di media sosial, tapi Ahmad Dhani sempat ungkap kebahagiaannya saat melihat mantan istrinya itu kini sudah mendapatkan suami yang lebih baik daripada dirinya. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Di tengah hal mengejutkan yang dilakukan Ahmad Dhani kepada Maya Estianty, pernikahan Al-Ghazali dan Alisa masih menjadi perhatian publik. Pasalnya pada momen acara resepsi, Ahmad Dhani memberikan nasihat untuk Al-Ghazali dan juga Alisa, sang menantu. Ahmad Dhani menyampaikan pesannya di hadapan para tamu yang datang. Dirinya mengungkapkan rasa bahagia dan bangga karena putra sulungnya memasuki fase kehidupan baru sebagai kepala rumah tangga. Ahmad Dhani juga mengejutkan mengaku bahagia melihat Maya yang sudah mendapatkan suami yang baik seperti Irwan Musri. Sementara itu, menurut Ahmad Dhani terkait ungkapan bahagianya terhadap Maya mendapatkan suami yang lebih baik daripada dirinya. Menurutnya, itu tergantung orang-orang menilainya seperti apa. Selain itu, menurutnya tidak ada yang salah dengan Irwan Musri. Ditegaskan Ahmad Dhani juga, jika ia tidak menyebut tidak lebih baik, serta menurutnya orang-orang tinggal menilai apakah ini untuk kepentingan sebuah konten. Jika ia dari mana menilainya, dan sebaliknya. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Juga saya juga bahagia hari ini saya mempunyai istri baru, juga anak-anak yang baru setelah Al itu, dan sampai hari ini
Kok kenapa it's all about me? It's okay. It's okay. Saya happy. Richard happy juga. Very happy. Oh, ya biasa aja kan, biasa aja. Ya biasanya apa yang perlu komplain? Ya tergantung orang-orangnya kan menilainya kan, ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, di ruang musik kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.